Kesehatan Masyarakat kelompok 1 dari mata kuliah Investigasi Wabah ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang KLB ataupun wabah. So, jadi kalian yang penasaran harus stay tune terus ya. Halo, sebelumnya ada 5 topik yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada definisi dari KLB atau wabah. Yang kedua, ada penyakit yang berpotensial untuk menimbulkan wabah. Yang ketiga, ada penetapan dan penyebutan KLB atau wabah. Yang keempat itu ada bagaimana cara upaya penanggulangan dari daerah yang terkena KLB atau wabah. Yang kelima itu adalah bagaimana sih tata cara pelaporan untuk KLB atau wabah. Let's go! Menurut Permenkes nomor 1501 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, KLB didefinisikan sebagai meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian yang bermakna secara epidemiologi yang terjadi pada suatu daerah dan waktu tertentu di mana keadaan ini merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah. Sedangkan apa itu wabah? Wabah itu didefinisikan sebagai meningkatnya atau berjangkitnya penyakit menular pada masyarakat di mana jumlah penderitanya ini melebihi angka yang lazim. Kemudian, wabah ini terjadi pada daerah dan wilayah tertentu dan dapat menimbulkan malapetaka. Nah, tadi kan dijelaskan nih terkait definisi dari KLB atau wabah. Di sini saya juga ingin berbagi pengetahuan tentang penyakit menular tertentu apa saja sih yang dapat menimbulkan wabah. Di antaranya itu ada campak, pes, demam berdarah, kolera, lalu ada polio, rabies, malaria, avian influenza H5N1, lalu ada penyakit leptospirosis, habis itu ada hepatitis, meningitis, lalu ada penyakit influenza A baru yang dimana ini merupakan pandemi pada tahun 2009, lalu ada penyakit yellow fever dan juga penyakit chikungunya. Nah, selain itu, penyakit menular tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah itu nantinya akan ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya guys, kita akan membahas masalah penetapan daerah KLB nih. Nah, jadi menurut pasal 6, suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurung waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Dan yang ketiga nih guys, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Nah, yang keempat nih guys, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam, angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam 1 kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Nah, yang ketujuh, angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada 1 periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibanding 1 periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Menurut pasal 7, Ayat 1, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan suatu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerbitkan laporan KLB sesuai contoh formulir W1 terlampir. Untuk lebih lengkapnya ya guys, silahkan cek description ya. Pasal 8 ayat 1, dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dapat menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Nah, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, Menteri menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Pasal 9, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Menteri harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Jadi guys, kali ini kita akan membahas masalah penetapan daerah wabah nih. Nah, menurut pasal 10 ayat 1, penentuan daerah dalam keadaan wabah dilakukan situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka dengan pertimbangan sebagai berikut nih guys. Yang pertama, secara epidemiologis, data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan atau angka kematian. Nah, yang kedua, terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Menurut pasal 10 ayat 2 nih guys, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daerah dalam keadaan wabah seperti yang tercantum dalam ayat 1 ada di lampiran peraturan di bawah ini ya guys. Nanti linknya akan masukin description ya, jadi kalian bisa akses tuh, oke? Nah, menurut pasal 11 nih, menyatakan bahwa Menteri menetapkan daerah dalam keadaan wabah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tadi. Menurut pasal 12 nih guys, Menteri harus mencabut penetapan daerah wabah berdasarkan pertimbangan keadaan daerah yang tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud pasal 10 tadi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya KLB atau wabah. Upaya penanggulangan ini diatur dalam Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 menjadi 3 pasal, yaitu pasal 13, pasal 14, dan pasal 15. Pasal 13 ini berbunyi bahwa upaya penanggulangan dari KLB atau wabah itu sendiri harus dilakukan secara terpadu baik dari pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang kedua, upaya penanggulangan ini meliputi penyelidikan epidemiologi, kemudian itu ada penataran penderita, melakukan karantina, penguatan dan pengebalan, kemudian penanganan terhadap jenazah yang terkena wabah, dan melakukan penyembuhan serta melakukan upaya penanggulangan lainnya. Upaya penanggulangan lainnya ini dapat berupa meliburkan sekolah dan menutup fasilitas untuk sementara. Selain itu, ada penyelidikan epidemiologi yang dilakukan secara intensif atau disebut sudah dengan surveillance, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau upaya penanggulangan yang sebelumnya telah kita lakukan. Perlu diingat juga bahwa upaya dari penanggulangan KLB atau wabah itu harus sesuai dengan penyakit yang menyebabkan KLB atau wabah di daerah. Upaya penanggulangan KLB atau wabah pada pasal upaya penanggulangan dari KLB atau wabah pada pasal 14 itu berbunyi bahwa setiap dinas kesehatan kabupaten atau kota wajib melakukan upaya penanggulangan pada KLB atau wabah itu sedini mungkin apabila daerah tersebut telah memenuhi salah satu kriteria bahwa daerah tersebut adalah daerah wabah atau daerah KLB. Selain itu juga upaya penanggulangan dari KLB atau wabah itu harus dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam sejak daerah tersebut memenuhi salah satu kriteria dari daerah KLB atau wabah. Nah, upaya penanggulangan KLB atau wabah ini juga diatur dalam pasal 15, di mana di situ menjelaskan bahwa penetapan suatu daerah KLB itu ternyata diperlukan dalam upaya untuk adanya koordinasi dan optimalisasi sumber daya di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan kesehatan. Nah, sumber daya di bidang kesehatan ini diantaranya itu dapat berbentuk dana, lalu ada perbekalan kesehatan, ada sediaan farmasi. Nah, sumber daya di bidang kesehatan ini dapat berupa dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, lalu berbagai alat kesehatan dan juga fasilitas kesehatan dan juga teknologi. Nah, yang terakhir nih, di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih tata cara pelaporan KLB atau wabah. Berdasarkan pasal 16 ayat 1, baik tenaga kesehatan ataupun masyarakat itu wajib melaporkan kepada kepala desa ataupun kepala lurah selambat-lambatnya 24 jam sejak menemui adanya
penderita ataupun tersangka penderita penyakit menular tertentu yang sudah tadi kita sebutin di atas itu kepada puskesmas. Nah, lalu ayat 2, pimpinan puskesmas itu juga wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 24 jam juga nih setelah menerima informasi. Lalu yang ketiga, Dinas Kabupaten ataupun Kota juga wajib melaporkan secara berjenjang kepada Bupati ataupun Wali Kota, Gubernur, dan juga Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 jam setelah menerima informasi. Nah, selanjutnya ini pasal 17 dalam ayat 1 dijelaskan bahwa penanggulangan KLB atau wabah itu harus dilaporkan secara berjenjang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan di ayat 2 juga dijelaskan bahwa pelaporan KLB atau wabah itu meliputi laporan penetapan, perkembangan, dan juga penanggulangan KLB atau wabah.